Halo, assalamualaikum. Bunga lagi di sini. Warga desa Sukawadi ingat cerita Pak Raden, seorang kontraktor yang tinggal di Kabupaten K. Nah, pengalaman nyata di cerita kali ini berasal dari daerah sana. Mengerjakan proyek jalan baru dari Kabupaten K ke Kota P membuat aku banyak berkenalan dengan beberapa staf dari Dinas PU Bina Marga. Salah satunya sebut saja namanya Kak Usman Effendi. Beliau bekerja sebagai staf honorer di Dinas PU Bina Marga. Tender yang aku urus saat itu membuat aku banyak bertemu dan berurusan dengan Kak Usman, karena secara tidak langsung beliau yang menjadi penunjuk jalan, mengantarkan aku dan Marshall ke rumah-rumah pejabat terkait yang tidak aku ketahui tempat tinggalnya atau yang sedang tidak berada di kantor Pemda. Karena ketika penyelesaian berkas itu seperti yang kalian ingat adalah di penghujung tahun, sehingga beberapa orang yang ditemui terkadang sedang berada di luar atau di rumah kediaman mereka. Suatu hari, schedule kami hari itu adalah menemui Bapak M dan akan mengajukan sebuah berkas kepada beliau. Tapi Kak Usman lupa membawa flash disk sehingga siang itu ia meminta Marshall mengantarkannya pulang ke rumah. Kebetulan kami belum makan siang. Sebelum ke rumah Kak Usman, kami mampir ke sebuah rumah makan di belakang kantor Pemda. Beres makan, kami langsung ke rumah Kak Usman. Rumah itu rumah yang sejuk, besar, rumah Depok dengan halaman yang besar juga dan banyak tanaman. Sehingga ketika membuka pagar, hawa sejuk mulai datang menyapa. Rumahnya asri sekali, Kak, ucap Marshall ketika membuka pagar. Kak Usman tersenyum, mempersilahkan kami masuk. Tapi anehnya, ya mungkin bisa dibilang aneh gak aneh ya, soalnya Kak Usman tidak mempersilahkan kami masuk dari pintu depan, tapi dari pintu samping. Aku dan Marshall tak ingin banyak bicara dan hanya menurut saja. Kak Usman mengambil wudhu, aku dan Marshall juga. Dari pintu samping, dari tempat kami mengambil wudhu, kami masuk ke dalam ruangan tengah rumah Kak Usman yang menyerupai sebuah ruangan besar tanpa ada banyak barang di sana. Selesai sholat, Kak Usman mengajak kami duduk di ruang tamunya yang berada di sisi ruangan lain. Ada banyak benda-benda memenuhi ruangan. Kami duduk di sebuah kursi jati berwarna sedikit hitam kecoklatan dengan ukiran lilitan akar kayu tanpa busa dan mengobrol sebentar di sana, membicarakan beberapa hal. Hingga ketika Kak Usman masuk ke dalam kamarnya, Marshall menunjuk ke arah cermin besar yang tepat berada di seberang pintu masuk. Jadi mungkin visualisasinya ketika ada tamu datang dari depan, cermin itu akan merefleksikan langsung. Jaraknya mungkin 15 kaki dari pintu depan. Biasanya cermin besar akan diletakkan di kamar, di depan wastafel, atau ya dimanapun. Aku jarang sih menemukan cermin berukuran 4x6 meter terpampang di seberang pintu masuk. Kak Usman kembali dari kamarnya, melihat aku dan Marshall yang terdiam setelah memandang cermin. Kak Usman lalu tersenyum. Cerminnya aneh ya, tanyanya seperti itu. Seperti maling yang tertangkap, aku dan Marshall tersenyum tak enak hati. Hati-hati, jangan sampai cermin itu menipu kalian, ucapnya lalu tersenyum penuh misteri. Aku dan Marshall pada saat itu tak mengetahui maksudnya apa. Akhirnya aku mengalihkan pembicaraan dan mengingatkan Kak Usman bahwa kami harus ke rumah Pak M. Kak Usman mengambil teleponnya dan menghubungi Pak M.
Yang mengejutkan adalah, kata Kak Usman, Pak M sedang di rumah dan biasanya istri Pak M akan sensitif dan cemburuan jika ada wanita yang datang ke rumahnya, siapapun itu dan untuk urusan apapun itu. Jadi bagaimana, Kak? Aku bertanya. Ya, kamu di rumah saja, nanti ada adik kakak Nurul yang menemani. Tahu begitu, Bunga tadi menunggu di kantor saja atau di rumah makan tadi. Aku berkata sedikit kesal. Akhirnya Kak Usman dan Marshall berangkat. Tidak lewat pintu depan, tapi lewat pintu samping dekat tempat pengambil air wudhu tadi. Aku dan Nurul duduk di ruang tamu. Dia sibuk dengan telepon genggam lipatnya, sibuk dengan majalahnya, dan aku sedikit cemas karena hawa mulai terasa tidak nyaman. Mencoba mencairkan suasana, aku mengajak Nurul mengobrol, menanyakan kegiatannya dan bagaimana sekolahnya. Nurul menjawab sekadarnya dan tidak tertarik. Lalu ia meninggalkanku sendirian, padahal aku sudah memintanya untuk tidak meninggalkanku. Nurul berkata bahwa ia belum sholat zuhur dan karena alasan itu aku tidak bisa menahannya. Sebelum Nurul masuk ke dalam kamar, ia sempat berpesan agar aku jangan keluar. Sepeninggal Nurul, aku mulai menyibukkan diri, membuka berkas, membacanya berulang, merapikan dompet ATK. Ya, pokoknya melakukan sesuatu, jangan sampai aku hanya duduk dan terpenung. Padahal aku pikir membereskan berkas, melihat handphone itu sudah makan waktu yang lama. Ternyata setelah semua beres, Kak Usman dan Marshall belum juga kembali, bahkan Nurul pun tidak juga keluar dari kamar. Karena memang tidak ada lagi yang dilakukan, otomatis aku sempat melihat-lihat sambil duduk di tempat, ya bukan melihat-lihat yang berjalan dan berkeliling rumah. Maksudnya mataku melihat-lihat keadaan di sekeliling, melihat beberapa patung yang ada di ruang tamu dan beberapa lukisan besar. Jadi posisi kursi tamu itu ada di tengah, sebelah kiri pintu keluar, sedangkan cermin besar itu ada di sisi kanan, terpasang agak tinggi. Perasaan tidak nyaman, merinding, dingin, dan seperti ada yang sedang mengawasi mulai mengganggu, ditambah lagi rintik hujan mulai terdengar datang. Awalnya sedikit, lama-lama semakin deras. Aku mencoba memanggil Nurul, memberi alasan apakah jemuran sudah diangkat atau belum, tapi Nurul tidak juga keluar dari kamar. Padahal sudah hampir 1 jam sejak ia berkata akan sholat zuhur. Aku benar-benar canggung karena merasa sendirian di sana. Mencoba mengirim pesan ke Marshall dan Kak Usman, menanyakan apakah urusan mereka telah selesai, tapi tidak ada balasan. Dalam kegamangan dari pintu dekat tempat mengambil air wudhu datang kakek Kak Usman, mengenakan baju koko putih berkancing dan memiliki saku kanan dan kiri. Usman mana? Tanyanya pelan. Lagi keluar, Kek, jawabku sambil mendekat ke arah kakek. Maksudku untuk mencium punggung tangannya. Tapi aku belum sempat mendekat, beliau sudah menuju ruangan lain. Padahal aku sudah terlanjur berdiri. Karena sudah bosan dan pegel, aku bangun mencoba bergerak sedikit, menggerakkan tangan, kaki, leher, dan berjalan menuju pintu depan melihat hujan. Ya, karena hujan memberikan petrikor, aroma yang khas dan menenangkan ketika hujan datang dan menyentuh tanah dan tanaman. Perasaan tenang sempat dirasakan selama beberapa waktu. Aku kembali terkejut ketika suara kakek Kak Usman kembali terdengar. Usman kemana? Tanyanya. Belum pulang, Kek, jawabku pelan tanpa menoleh ke arah kakek.
Kakek diam tak menjawab lagi. Aku menoleh dan berencana mengobrol dengan kakek, tapi kakek sudah berbalik badan menuju ruangan besar tempat kami sholat. Dan anehnya, kakek yang sedang berjalan pelan tidak nampak di cermin besar. Aku menelan ludah, takut, deg-degan, tapi masih berpikir baik. Mungkin saja cermin itu memang tidak bisa memantulkan bayangan manusia, tapi refleksiku ada di sana. Melihat kakek yang berjalan pelan, harusnya refleksi kakek juga ada di sana. Lutut ini gemetar, keringat dingin mulai datang. Aku duduk di kursi memegang lutut dan kembali menelpon Kak Usman dan Marshall. Tidak ada nada sambung, nada tunggu atau apapun. Padahal sebelumnya masih terdengar nada dering tunggu Sheila on Seven sepia dari telepon milik Kak Usman. Beberapa detik menunggu, aku jadi ikut kaget karena hening menunggu telepon tadi berganti dengan sebuah nada, entah dari lagu apa. Seperti ini nadanya. Ning nang ning dong ding nang ning ding nang ning dong ning nang ning. Awalnya terdengar biasa saja, tapi lama-kelamaan aku sadar bahwa nada itu bukan berasal dari nada tunggu, tapi dari ruangan besar tempat aku, Marshall, dan Kak Usman sholat tadi. Takut tentu saja, apalagi mulai tercium aroma dupa dan melati yang menusuk hidung dan membuat pusing. Aku mengambil tas ransel, mengeluarkan kresek besar yang memang aku siapkan jika hujan datang untuk melindungi berkas. Aku tenteng semuanya sambil berjalan menuju pintu depan, tak peduli sederas apapun hujan itu. Tapi aku lupa, sepatuku masih ada di pintu samping. Aku yang sudah keluar dari pintu depan bimbang apakah akan kembali masuk ke rumah itu atau pergi tanpa alas kaki. Akhirnya kuputuskan untuk mengambil sepatu lewat pintu samping. Tidak lewat pintu depan karena badan ini sudah basah dan takut membuat lantai rumah Kak Usman basah. Di samping, aku menemukan sepatuku dan bergegas menentengnya. Sempat terdengar suara nada itu masih menggema. Dan di sana, kakek, Nurul, dan seorang wanita tua mengenakan pakaian penari berwarna kemerahan sedang menari di ruangan itu. Aku berjalan cepat, memeluk erat berkas dan menahan sakit telapak kaki yang bersentuhan dengan bebatuan di halaman rumah Kak Usman. Di depan pintu itu, tiba-tiba saja 3 orang yang menari tadi sudah berdiri dengan wajah datar. Hanya berdiri dan memandangiku tanpa berkata. Anehnya, tak satu pun dari mereka yang refleksinya tertangkap cermin. Ya, mengerikan. Terima kasih warga desa Sukawedi yang sudah berkenan mendengarkan. Jangan lupa follow Instagram Bunga yang baru ya, berkah_bung. Hatur nuhun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.